kasih hamba Bapa. Terima kasih Roh Kudus untuk setiap kasih-Mu Tuhan, untuk setiap kasih karunia-Mu ya Bapa yang melimpah atas hidup kami Tuhan. Kami telah memuji membesarkan nama-Mu. Biarlah Tuhan semuanya itu menjadi dupa yang berbau harum kepada-Mu Tuhan Yesus. Bentar lagi ya Bapa kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan secara pribadi bagi setiap kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu kami percaya kami diubahkan Tuhan. Lewat firman-Mu ya Bapa kami dipulihkan Tuhan. Lewat firman-Mu kami bertumbuh, semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, persiapkanlah hati kami, ladang hati kami yang terbaik untuk ditaburi benih firman-Mu, sehingga Tuhan benih firman-Mu itu bertumbuh Tuhan, bahkan nanti akan menghasilkan buah Tuhan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya Bapa, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap perkataan hamba-Mu adalah perkataan firman-Mu ya Bapa. Lidah hamba-Mu jadi perpanjangan ya Bapa. Kuasa-kuasa-Mu bekerja Tuhan di dalam jemaat GSPD Philadelphia Jamblang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang ajaib. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara semua di tempat ini kembali. Saya berharap dan selalu berdoa supaya kita benar-benar terus dapat merasakan kasih Tuhan, terus dapat merasakan lawatan Tuhan, terus merasakan proses yang Tuhan luaskan bekerja dalam kehidupan saudara sekalian, supaya nanti pada akhirnya saudara didapatkan oleh Tuhan tak bercacat dan bercela di hadapannya. Mari saudara-saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul tentang pertumbuhan rohani. Orang-orang Kristen pasti harus bertumbuh di dalam Tuhan, tidak boleh enggak. Coba kita bayangkan kalau seorang bayi, saya hadir di tempat ini juga nggak akan langsung jadi gede jebrek gitu, sampai saat ini langsung besar. Tapi saya harus dilahirkan dulu, dilahirkan mama dari bayi, terus habis itu bertumbuh ke anak-anak, bertumbuh lagi ke remaja, bertumbuh lagi ke pemuda, dan bertumbuh lagi sampai dewasa. Begitu juga saudara-saudara seharusnya terjadi dalam kehidupan kerohanian saudara dan saya. Jadi yang Tuhan mau itu bukan sekedar saudara jadi bayi-bayi rohani, atau Tuhan saudara cuma sekedar kerohanian cuma sekedar levelnya anak-anak, tapi Tuhan mau saudara supaya bertumbuh, semakin bertumbuh sampai ke tingkat kedewasaan rohani yang sudah Tuhan tentukan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi bukan sekedar jasmaninya saja saudara-saudara yang bertumbuh, tetapi juga rohaninya saudara dan saya itu juga harus ikut bertumbuh. Kalau jasmaninya sudah besar seperti saat ini, harusnya juga rohani saudara sudah besar sampai saat ini. Kalau kita berangkat dari, mungkin ada yang saudara-saudara yang baru mengenal Tuhan, ada saudara-saudara yang mungkin baru menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat. Setiap harinya saudara-saudara harus terus bertumbuh sampai tingkat kedewasaan rohani yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita berangkat, mungkin kita juga udah kenal Tuhan, tahu tentang Tuhan Yesus dengan cerita-cerita sekolah minggu. Sampai saat ini kita sudah besar, sudah gede, itu kita juga seharusnya juga sudah mencapai tingkatan kedewasaan rohani yang sudah Tuhan tetapkan. Jadi ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tantangan, kedewasaan rohani saudara itu yang muncul, bukan lagi anak-anak, bukan lagi bayi. Dan mari kita buka saja saudara-saudara di Efesus 4 ayat 11 sampai 15.
Mari saudara-saudara kita berdiri bersama-sama. Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Saya bacakan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Silakan duduk saudara-saudara. Saya bacakan lagi yang ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Sampai di kedewasaan penuh. Jadi kita diminta untuk sampai tingkatan kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh di dalam apa saudara-saudara? Kedewasaan penuh di dalam pengenalan akan Tuhan, kedewasaan penuh dalam iman, kedewasaan penuh dalam pengharapan, kedewasaan penuh dalam kita mengasihi orang-orang sekitar kita. Kita ditargetkan oleh Tuhan, diminta oleh Tuhan sampai kedewasaan penuh. Dan juga kalimat selanjutnya, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kadang-kadang kita bertumbuh, tapi bertumbuhnya tidak sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kadang-kadang kita bertumbuh menurut jalan pikiran kita sendiri. Kadang-kadang kita bertumbuh menurut apa kata saya. Jadi kita nggak sesuai dengan kebenaran firman. Yang Tuhan mau kita semakin hari mengalami pertumbuhan rohani itu bertumbuh karena diisi oleh Kristus. Kata-katanya dengan kepenuhan Kristus. Jadi bagaimana cara kita mengisi kepenuhan Kristus? Ya bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman-Nya, berdoa. Jadi bukan sekedar jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja saudara-saudara. Dalam firman Tuhan itu sering menggambarkan pertumbuhan rohani itu dengan sebuah pohon. Misalnya kita bisa lihat dalam Mazmur 1 ayat ketiga, firman Tuhan berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terus juga dalam Matius 21 tentang Tuhan Yesus mengutuk pohon ara karena dia cuma rimbun daunnya tapi tidak berbuah. Dan juga di dalam Yeremia 17 ayat 8 bunyinya seperti Mazmur 1 ayat ketiga. Yeremia 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kenapa gambaran pohon itu sangat cocok dengan kondisi kerohanian saudara dan saya? Karena pohon itu kan dimulai dari misalnya pohon mangga. Pohon mangga saya tanam nih bijinya, dia mulai bertumbuh dari benih sampai pohon kecil, tapi juga dia perlu berakar saudara-saudara. Berakar terlebih dahulu, dia cari humus, dia cari sumber-sumber makanan buat dia bisa bertumbuh sampai nanti jadi pohon mangga yang besar, mungkin juga bisa menghasilkan buah mangga yang manis yang enak dimakan buat banyak orang. Itu ada proses pertumbuhannya ketika dia berakar, ketika dia mulai bertumbuh sampai akhirnya lebat dengan buah. Itu ada prosesnya saudara-saudara. Jadi yang saya bisa katakan kekristenan itu bukan hal yang stagnan atau bisa dikatakan hal yang diam atau hal yang statis, tapi kekristenan itu adalah hal yang bergerak, sesuatu hal yang bertumbuh,
dinamis. Kekristenan kalau saudara-saudara ngerasa sudah kerohanian sudah diam, sudah merasakan tawar hati ke gereja tapi enggak ada kerinduan, hanya sekedar melakukan rutinitas berdoa ya cuma berdoa buat sebelum makan, terus enggak ada hal yang lebih dari itu untuk rindu menumbuhkan kerohanian saudara. Ya Tuhan bilang itu adalah dosa saudara. Kekristenan itu pasti bertumbuh. Kekristenan kerohanian saudara dan saya harus bertumbuh sampai tingkat kepenuhan Kristus di ayat Efesus 4 tadi. Nah, dasar kita untuk bertumbuh, dasar firman Tuhan yang diberikan kepada kita supaya kita bertumbuh itu di dalam Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16 firman Tuhan berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Tuhan perintahkan pergi. Tapi bukan cuma pergi saudara-saudara, dan berbuah. Nah, gimana kita bisa berbuah? Itu harus ada prosesnya ya, seperti yang tadi saya bilang, dari benih terus tumbuh jadi pohon sedang sampai pohon besar akhirnya berbuah. Jadi untuk bisa kita menghasilkan buah, kita perlu bertumbuh terlebih dahulu saudara-saudara. Bertumbuhnya di dalam Tuhan, bertumbuh akan pengenalan firman Tuhan, bertumbuh dalam mengenal pribadi Tuhan, mengenal kehendak Tuhan buat kehidupan saya dan saudara. Jadi kalau melihat orang Kristen yang hanya puas dengan keadaannya saat ini, puas dengan rutinitas ke gereja tiap minggu ya, dan ke gereja, terus sebelum doa ya kita berdoa, tapi udah puas dengan itu, puas dengan kondisinya seperti itu, dia anggap kerohaniannya sudah layak di hadapan Tuhan. Enggak saudara-saudara, sama sekali enggak. Yang Tuhan mau itu bertumbuh dan bertumbuh. Kenapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara di Matius 21? Coba Matius 21 ayat yang ke 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Begitu juga dengan saudara dan saya. Tuhan datang kepada setiap kita, kepada saudara dan saya, memeriksa apakah kita menghasilkan buah atau tidak, saudara-saudara. Jangan cuma bertumbuh, udah puas dengan kondisi pohonnya, pohon kerohaniannya lebat dengan daunnya rindang, tapi nggak ada buahnya, saudara-saudara. Yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita adalah menghasilkan buah-buah roh, buah-buah pertobatan. Kadang-kadang kita sudah merasa puas dengan rutinitas seperti ini, berdoa setiap pagi, datang ke gereja setiap minggu. Tuhan menuntut kepada kita lebih dari itu, saudara-saudara. Coba kita renungkan, ketika saudara datang ke tempat ini pada hari ini ya, hari ini kita datang ke gereja, motivasinya apa, perasaannya apa, saudara-saudara? Apakah oh ya emang hari Minggu jadi saya harus datang ke gereja, atau perasaan saudara-saudara memang wah saya harus ketemu Tuhan nih, saya rindu lagi firman apa lagi nih yang Tuhan mau kasih dalam kehidupan saya, kebenaran apa lagi yang Tuhan mau kasih dalam kehidupan saya, Tuhan mau koreksi apa dalam kehidupan saya supaya saya lebih benar di hadapan Tuhan. Ya saudara yang bisa jawab sendiri. Coba kita juga renungkan kalau seperti anak sekolah, saudara-saudara. Anak mau sekolah,
Ada kan anak sekolah yang ya setiap harinya ya rutinitas mau ke sekolah Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, ke sekolah ya ke sekolah, berangkat ya berangkat gitu loh. Ada juga yang ngaret-ngaretin jamnya, madol lu telat-telatan lah ya karena udah males lah sama sekolah. Ada juga yang pengen banget sekolah, pengen banget. Jadi hari sebelumnya dia udah lihat jadwalnya. Oh besok matematika, besok fisika. Dia masukin, dia mungkin minta tolong orang tuanya siapin buku fisika, buku kimia karena besok pelajarannya fisika, kimia dan segala macam. Jadi dia mempersiapkan diri terlebih dahulu. Nah kita coba renungkan saudara-saudara, ketika kita datang ke tempat ini, bagaimana dengan pendapat saudara, bagaimana dengan cara berpikir saudara untuk datang ke tempat ini? Apakah saudara rindu mau bertumbuh atau tidak? Jadi ini juga firman ini bukan cuma buat saudara tapi juga buat saya. Kadang-kadang ketika sedang lelah datang ke gereja juga dengan kondisi yang capek, dengan kondisi pikiran yang kacau, ya kita sama-sama saudara-saudara, kita sama-sama untuk bertumbuh, untuk lebih lagi datang kepada Tuhan dengan kerinduan untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Alangkah lebih bagus saudara-saudara, supaya di SPDI Philadelphia Jamblang juga saya rindu mengalami pertumbuhan secara kebersamaan, pertumbuhan kerohanian, bukan cuma saudara sendiri tetapi juga bersama-sama kita saling menumbuhkan kerohanian, saling menumbuhkan kebersamaan di dalam hubungan di SPDI Philadelphia Jamblang. Dan bagaimana saudara-saudara caranya kita mengalami pertumbuhan rohani? Di sini saya ada 4 poin yang saya akan kasih, yaitu yang pertama, caranya kita mengalami pertumbuhan rohani yang pasti pertama makanan rohani. Bayi untuk jadi dewasa seperti sekarang, apalagi saya punya anak bayi ya, si Benaya, jadi dia perlu makanan setiap harinya, bukan setiap harinya lagi, setiap waktunya dia perlu minum susu saudara-saudara. Jadi kita apalagi orang Kristen saudara-saudara, kita butuh makanan rohani, bukan cuma fisiknya kita, jasmaninya kita yang dikasih makan, tapi kerohanian saudara harus dikasih makan supaya kita bisa dipimpin oleh Roh, supaya Roh lebih banyak bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana kita bisa mengalami pekerjaan Tuhan, bagaimana kita bisa melihat Tuhan itu baik dalam kehidupan saudara dan saya, tetapi kita nggak kasih makan Roh, kita nggak memberi makan Roh itu. Lewat apa makanan Roh itu? Yaitu lewat firman Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 7, Roma 10 ayat 17, Roma 10 ayat 17 firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi pada dasarnya firman Tuhan itu sangat-sangat penting buat pertumbuhan kerohanian saudara-saudara semua. Jadi mungkin ya ketika kita bayi rohani, ketika kita rohaninya masih anak-anak, kita melihat Bapa di surga itu, kita mengenal Bapa di surga. Mungkin awal-awalnya itu adalah Bapa yang baik, Bapa yang penuh mujizat, Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang menolong kita ketika kita sedang susah. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika kita semakin mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan, bukan cuma itu saudara-saudara, kita akan mengenal Bapa. Kita akan mengenal Bapa yaitu sebagai Tuhan yang adil, Tuhan yang tegas, Tuhan yang juga punya aturan dalam kehidupan kita, dan juga Tuhan yang punya kehendak atas kehidupan saudara dan saya. Jadi kalau saudara cuma mengenal Tuhan, sumber berkat, sumber pertolongan, ayo saudara-saudara kita tingkatkan lagi pengenalan kita akan Tuhan, tumbuhkan lagi kerohanian saudara supaya benar-benar kepenuhan Kristus itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kita juga bisa mengenal Tuhan yang adil, Tuhan yang penuh dengan aturan, penuh dengan kasih, dan juga Tuhan yang punya kehendak atas kehidupan saudara dan saya.
Contohnya, kalau saya bisa kasih contoh di dalam Alkitab itu Abraham, saudara-saudara. Tuhan kan panggil Abraham dari tanah Ur Kasdim sampai proses akhirnya Abraham punya anak bernama Ishak. Itu kan banyak cerita-cerita Abraham bersama-sama dengan Tuhan, pergumulan Abraham bersama-sama dengan Tuhan, sampai akhirnya dia punya anak Ishak, sampai akhirnya Tuhan uji Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Perlu pertumbuhan rohani. Tingkatan rohani Abraham itu sampai tingkatan yang diuji kepercayaannya untuk mempersembahkan hal yang dia rasa berharga, hal yang dia minta sepanjang waktu, dan akhirnya Tuhan berikan. Enggak sebentar dia mengharapkan anak, saudara-saudara. Tuhan janjikan keturunannya seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir, begitu banyaknya, dan Tuhan berikan Ishak. Tapi waktunya Tuhan menguji Abraham, berikan anakmu untuk dipersembahkan. Coba itu kena di saudara dan saya. Itu gimana saudara-saudara persembahkan anak? Apalagi misalnya juga buat saya sendiri, persembahkan anakmu Benaya gitu. Abraham sudah sampai tingkatan level pertumbuhan rohani yang begitu tingginya sampai dibilang bapak orang beriman, saudara-saudara. Begitu juga kita perlu, saudara-saudara, menumbuhkan iman kita, menumbuhkan kerohanian kita lewat firman Tuhan, lewat makanan rohani. Dan yang kedua yaitu bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan rohani, yaitu saya bisa katakan istirahat. Maksudnya istirahat di dalam Lukas 10 ayat 42. Lukas 10 ayat 42 ya. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi ini ceritanya, saudara-saudara, tentang Marta yang sibuk dan Maria yang mengambil bagian yang terbaik, yaitu mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita perlu dalam istilahnya tuh, kita perlu istirahat dalam arti kata kita dari kesibukan kita. Ketika kita sibuk bekerja, ketika kita sibuk, mungkin juga sibuk pelayanan, kita perlu mengambil waktu-waktu terbaik untuk merefreshkan rohani kita, untuk dengar firman Tuhan, untuk dengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Dalam doa bersaat teduh, kita mungkin berdoa, meminta, mengharapkan sesuatu, tapi juga kita harus berdiam diri, saudara-saudara. Berdiam diri untuk mendengarkan apa yang mau Tuhan bicarakan dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita juga saat teduh baca firman, jangan cuma sekedar baca begitu aja, saudara-saudara, tapi juga kita harus berdiam diri, merenungkan apa yang Tuhan bicarakan lewat ayat yang kita baca pada saat itu. Jadi jangan cuma baca satu pasal, udah kelar. Tapi juga kita renungkan firman Tuhan. Dari situlah kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Dari situlah rohani kita diisi lagi oleh firman Tuhan, diisi lagi dan ditumbuhkan lagi oleh Tuhan, supaya kita mencapai kepenuhan Kristus yang sejati, saudara-saudara. Dan yang ketiga adalah ujian atau cobaan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan kata itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi untuk mengukur pertumbuhan rohani kita juga perlu Tuhan luaskan tantangan, Tuhan luaskan ujian, Tuhan luaskan cobaan. Saya ambil contoh lagi, ya anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan di kelas 3 ke kelas 4
pantas untuk masuk ke kelas 4 pasti harus melewati ujian, saudara-saudara. Begitu juga dengan kehidupan kerohanian kita. Bisa dilihat kerohanian kita itu bertumbuh atau enggak lewat tekanan, lewat tantangan yang sedang kita alami, saudara-saudara. Apakah benar kehidupan kita itu sudah diisi dengan hal-hal yang kudus, hal-hal yang benar, yaitu firman Tuhan, atau kita mengisi kehidupan kita dengan berita-berita yang saat ini memberikan ketakutan, memberikan kekhawatiran. Ini, wah, takut nanti kena virus ini, nanti takut ini, sehingga yang dipenuhi dalam pikiran kita ketakutan, kekhawatiran. Jangan sampai ketika kita diuji, yang keluar dari dalam diri kita itu malahan bukan firman Tuhan. Firman Tuhan kan berkata tentang perbendaharaan. Kalau perbendaharaan hatinya kita itu baik, pasti ketika kita ditekan, ketika kita mengalami masalah, yang keluar itu firman Tuhan, yang keluar itu kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita lakukan itu cerminan dari apa yang telah Tuhan isi dalam kehidupan kita. Tapi kalau ketika kita perbendaharaan kita itu jahat, perbendaharaan kita itu hanya cara pandang kita, kekuatan kita, pengalaman kita yang kita andalkan, ya kita nggak akan lulus dalam ujian dan tantangan yang Tuhan luaskan itu, saudara-saudara. Jadi dengan ujian dan tantangan, pencobaan-pencobaan itu, Tuhan bilang kan, firman Tuhan bilang, pencobaan biasa yang tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Saya percaya, saudara-saudara, ketika saudara pulang dari tempat ini besok bekerja kembali, pasti Tuhan luaskan tantangan, pasti Tuhan luaskan pencobaan-pencobaan terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi yang saya mau, saudara menghadapinya itu bersama-sama dengan Tuhan. Saudara menghadapinya itu benar-benar kehidupan saudara mengeluarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara ada di tengah konflik, ketika saudara mungkin konflik dengan orang-orang terdekat, biarlah saudara-saudara menjadi pribadi yang penuh dengan damai sejahtera, bukan sekedar membesar-membesarkan masalah atau menjadikan sumber masalah malah. Tapi jadikanlah kehidupan saudara juga damai sejahtera bagi banyak orang. Disitulah akan terbukti bahwa saudara-saudara itu bertumbuh kerohaniannya. Dan yang poin yang keempat yaitu bagaimana kita bisa bertumbuh kerohaniannya itu lewat orang-orang sekitar kita, saudara-saudara. Efesus 4 ayat 16, kembali lagi ke Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi kita mengalami pertumbuhan rohani nggak cuma sendiri, saudara-saudara. Firman Tuhan bilang kita juga harus bertumbuh bersama-sama. Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, bahkan Dia adalah kasih. Ketika Tuhan hidup di dalam kita, kita pasti penuh kasih. Nah, kasih itu perlu objek, saudara-saudara. Jadi kita perlu mempraktekkan kasih kepada orang lain. Gak bisa kita bertumbuh sendiri, kasihnya diem di dalam diri kita tanpa ada media orang lain. Kita perlu mengasihi orang lain, baik orang lain itu baik kepada kita ataupun orang lain itu jahat sama kita, kita harus mengasihi orang lain. Disitulah kita akan terlihat pertumbuhan kerohaniannya. Apalagi khususnya buat kita GSPDI Philadelphia Jambang, saudara-saudara, supaya kita bersama-sama benar-benar tumbuh bersama-sama, merasakan Tuhan itu baik bersama-sama, sehingga pertumbuhan kerohanian kita itu bersama-sama bisa pada level tingkatan kepenuhan Kristus, kepenuhan Kristus yang sejati. Jadi saudara ketika dimanapun saudara berada, oh ini ada Tuhan di dalam kehidupan Om Stephen, ada Kristus di dalam kehidupan Om Senjang. Di situ kita akan menjadi berkat bagi banyak orang.
Saya percaya jemaat Tuhan GSPD Philadelphia Jamblang adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Ketika Tuhan memilih saudara dan saya, ambillah tanggung jawab untuk bertumbuh. Karena pertumbuhan kerohanian di dalam kehidupan kekristenan kita itu adalah harga mati, saudara-saudara. Gak bisa ditawar-tawar lagi. Gak bisa ditawar-tawar lagi, saudara-saudara. Jadi kita harus bertumbuh. Sampai akhir kehidupan kita harus terus bertumbuh ke arah Tuhan, bertumbuh ke arah kebenaran Tuhan Yesus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua, ini ada ayat yang terakhir, 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi ketika saudara sudah bisa dikatakan dewasa rohaninya, tapi milikilah cara pandangnya seperti ini, yaitu kita tetap harus seperti bayi yang baru lahir, yang rindu akan kebenaran Tuhan, yang rindu akan kasih Tuhan, yang rindu akan firman Tuhan. Jadi setiap harinya kita tidak akan mudah jatuh, saudara-saudara. Tetapi setiap harinya kita akan semakin bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga amanat agung Tuhan Yesus itu akan dinyatakan. Kita bertumbuh menghasilkan buah. Buah itu yang pasti orang-orang yang akan menikmati. Apakah buahnya yang kita hasilkan manis atau tidak? Ketika kita menghasilkan buah, saya percaya saudara dan saya akan menjadi berkat, perpanjangan tangan buat banyak orang, saudara-saudara. Saya percaya ketika kita mau menyerahkan kehidupan kita untuk diarahkan oleh Roh, mau terus setiap hari bertumbuh dan punya kerinduan untuk terus makan makanan firman Tuhan, pasti lewat kehidupan kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita bertemu dengan orang-orang akan melihat kita pribadinya sudah berbeda. Ada Kristus di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi cobaan, kita tidak menjadi takut lagi, kita tidak menjadi khawatir lagi, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang akan membela kehidupan kita. Disitulah kepenuhan Kristus akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kepenuhan Kristus akan terjadi di dalam jemaat GSPD Philadelphia Jamblang. Dan ketika kepenuhan Kristus itu akan terjadi di dalam jemaat GSPD Philadelphia Jamblang, di situ juga Tuhan akan memerintahkan berkat buat saudara dan saya. Jadi jangan anggap remeh pertumbuhan rohani itu, karena pertumbuhan rohani itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh saudara dan saya di dalam Tuhan. Saya percaya saudara dan saya mulai hari ini hingga ke depannya akan semakin rindu, akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh ke arah kebenaran firman Tuhan. Jadi saya akan melihat Tuhan semakin memberkati saudara dan saya. Tuhan akan semakin pakai saudara dan saya menjadi alat-alatnya yang ajaib untuk menjadikan lingkungan sekitar kita, menjadikan Jamblang dan Cirebon ini buat kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Tuhan itu begitu baik buat kehidupan saya dan saudara-saudara. Jadi saya percaya, saya berdoa saudara-saudara, pertumbuhan rohani ini jangan sampai kita menyepelekannya, saudara-saudara. Biarlah kita semakin hari semakin bertumbuh, biarlah semakin hari kita merenungkan firman Tuhan, biarlah kehidupan Kristus itu nyata dalam kehidupan saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, ya, kita sudah dengar firman Tuhan. Mari
terlebih di hari-hari seperti ini menjelang kedatangan Tuhan. Sudah kasihkan Tuhan, kita tidak tahu kapan, tapi firman Allah katakan ya tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang. Oleh sebab itu, karena kita tidak tahu, mari saudara kita mempersiapkan diri sehingga kapanpun Tuhan datang, Dia dapati kita ada tetap di dalam Dia. Dan untuk ada tetap di dalam Dia, kita harus menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ada di firman Tuhan banyak katakan, jangan kamu menjadi tetap anak-anak, menjadi tetap bayi, tapi bertumbuhlah menjadi dewasa. Sudah kasih dalam Tuhan. Kalau bayi kan sudah kasih sama-sama kita tahu segala sesuatu dari orang lain dan orang tua. Ya, tua. Bayi cuma menerima saja. Setelah menjadi anak-anak, dia sudah ada aktivitas, bisa melakukan hal-hal sendiri. Tetapi kalau ada apa-apa sudah kasih dalam Tuhan, lari ke mama papanya. Sudah kasih dalam Tuhan. Kalau tidak sesuai kehendaknya, dia nangis ngambek. Itulah kalau di dalam kerohanian anak-anak banyak seperti itu. Sudah kasih dalam Tuhan. Kita aktivitas, kita lakukan melayani, beribadah, sudah kasih dalam Tuhan. Tetapi kalau ada sesuatu yang kita tidak inginkan, kita bersungut-sungut jadi lemah, sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Tetapi kalau menjadi dewasa, nah ini sudah dewasa, akhir balik ya segala sesuatu dia harus tanggulangi sendiri. Sudah kasih dalam Tuhan. Dan untuk dia dapat menanggulanginya tergantung pertumbuhannya dia. Dia orang jadi kuat tergantung dari pribadinya. Begitu juga dengan kita, sudah kasih. Tergantung setiap kita. Tuhan sudah kasih firman, Tuhan sudah kasih kuasa Roh Kudus, dan tergantung kita, sudah kasih dalam Tuhan. Bagaimana sehingga firman dan Roh Kudus itu menjadi bagian dari hidup kita. Tadi dikatakan sudah kasih dalam Tuhan di dalam Mazmur Yeremia bahwa kenapa Tuhan inginkan kita itu menjadi dewasa, sudah kasih dalam Tuhan. Di sana digambarkan seperti buah pohon, sudah kasih dalam Tuhan. Ya, dia tumbuh di pinggir sungai, dia berakar, dan firman Allah katakan, tak kala musim kering datang, musim paceklik datang, dia tetap bertumbuh mengeluarkan buah-buah. Jadi tidak mempengaruhi, sudah kasih dalam Tuhan. Kekeringan, kepanasan, tetap dia mengeluarkan buah. Nah, itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Sudah kasih dalam Tuhan, ya. Yaitu sudah kasih dalam Tuhan. Musim apapun juga, keadaan dunia dalam COVID ini bagaimanapun juga, sudah kasih dalam Tuhan. Negara kita, ekonominya bagaimanapun juga, firman Allah katakan kalau engkau tetap bertumbuh di dalam Tuhan, sudah kasih dalam Tuhan, itu tidak akan mempengaruhi hidupmu. Engkau tetap mengeluarkan buah-buah dari Tuhan. Tidak membuat engkau menjadi kekurangan. Sudah kasih dalam Tuhan. Bahkan dengan pertumbuhanmu, dengan buah-buah yang ada, menarik banyak orang untuk datang ke tempat itu. Nah, sudah kasih dalam Tuhan. Kolose pasalnya yang kedua. Ya, di sana dikatakan begini. Ya, soal pertumbuhan sudah kasih dalam Tuhan. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita telah menerima Yesus Kristus. Semua kita yang ada di dalam Ka'bah Tuhan sudah menerima Yesus Kristus. Dan firman Allah katakan sudah kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Sudah kasih dalam Tuhan. Tetap di dalam Dia. Coba saudara renungkan saja. Kalau kita tetap di dalam Tuhan, ya, saya suka kasih contoh, sudah kasih dalam Tuhan, ya, tetap di dalam Dia ini. Saya John nih sapu tangan, tetap di dalam Dia, tidak. Coba saudara renungkan. Kalau ada masalah-masalah apa, apalagi sekarang banyak kuasa-kuasa yang lain berusaha menyerang saudara, yang kena siapa dulu? Engkau aman di dalam Dia.
Mazmur 91, karena kita hidup di dalam Dia, engkau tidak perlu takut. Penyakit sampar apapun, 1000 boleh jatuh sebelah kirimu, 10.000 sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa kamu kalau kamu di dalam Dia. Ini yang saya pegang, saudara. Kita anak Tuhan harus tetap di dalam Dia. Kalau kita ingin aman, terpelihara. Dan ayat itu bukan berhenti sampai di dalam Dia. Oleh sebab itu hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Sudah kasih lampu berakar di dalam Tuhan Yesus. Yesus adalah firman. Akar kita berakar di dalam firman. Jadi pohon yang akarnya itu menarik makanan untuk membesarkan dia dari apa yang akan sedot dari dalam. Nah, firman Allah katakan kita berakar di dalam Dia, akar kita di dalam Dia. Jadi firman yang menguasai hidup kita. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 15, katakan sudah kasih lampu, kalau tidak salah di sana katakan Dia adalah batang, kita adalah carang-carangnya. Kita tidak dapat berbuat apa-apa kalau terpisah dari Dia. Kalau carang itu tetap melekat kepada batang, batang itu mengalirkan apa yang ada dari Tuhan ke dalam hidup saudara dan saya. Firman Tuhan katakan engkau akan terpelihara, engkau akan masuk surga. Sudah kasih lampu Tuhan. Yang paling penting sih adalah akar. Kita berakar di dalam Dia. Akar nggak kelihatan, sudah kasih lampu. Sudah pernah lihat pohon, sudah pernah lihat akarnya di dalam. Justru itu yang menentukan. Karena akar inilah semakin dalam membuat pohon itu tetap kokoh. Kenapa setelah Daud mau mendirikan Ka'bah, sudah kasih lampu Tuhan, Sulaiman mau mendirikan Ka'bah Tuhan, dia pergi ke tetangganya, dia minta supaya pohon aras yang tumbuh di atas gunung Libanon itu untuk menjadi bahan untuk mendirikan Ka'bah Allah. Kenapa, saudara? Karena pohon aras yang ada di atas gunung itu sudah teruji. Dari kecil dia sudah sikat angin ya di atas gunung. Tetap dia bertumbuh. Sudah besar, angin datang begitu besar, dia tetap kokoh berdiri. Salomo meminta itu pohon itu yang jadi bahan. Sudah kasih dalam Tuhan. Tuhan mau jadikan kita menjadi tiang dalam kerajaan surga. Dan itu bahan yang bukan sembarangan, yang harus teguh, kokoh, diterpa apapun juga. Masalah, persoalan di dalam usaha, di dalam keluarga, di dalam bermasyarakat, kalau kita tetap kokoh tidak tergoyahkan, Yosua pasal 1 katakan, sudah kasih lampu Tuhan, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Jadi ini akar sudah kasih lampu Tuhan. Kita jangan goyah, tetap kokoh di dalam Tuhan. Akar itulah yang membuat kita semakin dewasa, bertumbuh, semakin bertumbuh, semakin kuat. Akar itu nggak kelihatan, sudah kasih. Akar kita harus di dalam firman. Kamu yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, hendaklah kamu tetap teguh di dalam Dia, berakar di dalam Dia. Sudah kasih dalam Tuhan, tapi nggak sampai situ, yang nggak kelihatan, karena akar itu nggak kelihatan. Untuk bisa melihat, sudah kasih dalam Tuhan, hasil akar itu bertumbuh di dalam Dia. Pohon yang ditumbuh pasti dari benih dia akan keluar. Dari apa yang dilihat bisa dibuktikan. Oh, dia berakar di dalam Tuhan. Oh, dia berakar di dalam dunia. Dia berakar kepada hal-hal yang tidak benar. Karena apa yang tumbuh dari Tuhan pasti segala sesuatu yang dilihat orang menjadi berkat. Jadi bisa, sudah kan? Jadi bukan cuma sekarang berakar, bertumbuh yang ini kelihatan menentukan. Sudah kasih lampu Tuhan, itu yang kelihatan, nggak bisa ditipu. Silakan engkau boleh berkata, oh saya ada di dalam Tuhan, tapi dari orang menilai, penilaian orang terhadap kita, apakah benar-benar yang keluar dari hidup kita, dari cara berpikir kita, perkataan, sikap, tingkah laku kita sesuai firman tidak? Kalau tidak, engkau tidak berakar
akarmu bukan dari firman. Ini penting sekali kasih dalam Tuhan. Ya. Jadi akar nih. Akar apa sih yang nggak kelihatan itu dalam kita, saudara? Kita suka ngomong tapi nggak iman, percaya. Saudara bisa lihat percaya saya, iman saya. Tapi itulah yang menentukan engkau. Itulah akarnya. Sudah kasih dalam Tuhan. Kalau engkau iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, itulah yang membuat engkau bertumbuh. Haleluya. Dan orang bisa menilai engkau berakar di dalam Tuhan atau tidak. Jadi mari sudah kasih dalam Tuhan. Ya, Tuhan mau, sudah kasih, Tuhan ingin supaya kita menjadi orang-orang sekalipun di dalam masalah, di dalam situasi apapun dunia ini, COVID yang sedang lagi-lagi saya, wah, kalau baca ini, aduh, ini saya pikir ini lari-lari lagi menghantam anak Tuhan ini. COVID yang ketiga, keempat katanya. Jadi ciri-cirinya bukan lagi panas, bukan lagi ini, langsung sesak nafas, 2 hari kemudian meninggal. Oh, banyak itu di WA, di Facebook saya. Di Amerika katanya di mana? Belum apa-apa sudah begitu sebenarnya. Ini pekerjaan setan. Dia mau menghancurkan iman kita, tapi kembali kepada kita, saudara. Sudah kasih dalam Tuhan. Kalau kita tetap di dalam Dia, COVID mau seri ke-10 pun nggak bisa jawab kita, karena kita di dalam Dia. Tapi kalau kita tidak dalam Dia, COVID 1 aja bisa kita kemana-mana. Jadi mari tetaplah Dia. Kamu telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, hendaklah kamu tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia. Berakar itu membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan akhirnya sudah kasih dalam Tuhan, hari-hari selanjutnya ada hari-hari keberkatan, hari-hari keberhasilan, karena kita bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih, biar melalui firman Tuhan ini bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan, tapi benar-benar firman Tuhan ini kita lakukan. Kita berakar di dalam Dia. Semakin dalam engkau berakar di dalam Tuhan, saudara, hasilnya akan kelihatan dari hidup kita. Cara berpikir kita, perasaan kita, sikap tingkah laku kita, perkataan kita akan menunjukkan akan kita bertumbuh di mana. Terima kasih sudah kasih dalam Tuhan. Tuhan begitu sangat mengasihi kita. Dia mau sudah kasih kita seperti pohon yang bertumbuh. Itu sudah kasih. Musim apapun juga, musim kekeringan, musim apapun juga, dia tetap bertumbuh, daunnya hijau dan mengeluarkan buah-buah. Tahu mengeluarkan buah-buah sudah kasih dalam Tuhan. Ya, kalau sudah lihat pohon mangga banyak buahnya, sudah kasih dalam Tuhan ya. Banyak orang datang situ lihat dia, sudah kasih dalam Tuhan. Ingin menikmati. Nah itulah hidup kita sudah kasih. Kalau kita mengeluarkan buah-buah, sudah kasih dalam Tuhan. Perhatian orang terhadap saudara tertuju kepada tiap-tiap kita. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Mari saudara kasih dalam Tuhan ya. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Sekali lagi sudah kasih ingat firman Tuhan ini untuk kita lakukan, bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan. Kalau engkau ingin menikmati hari-hari ini, hari-hari selanjutnya, kita tetap berhasil. Sudah kasih dalam Tuhan. Mari, sudah kasih dalam Tuhan. Kita berakar di dalam Tuhan. Sebenarnya kita berdiri bersama-sama. Kinatakan ayat al-wasana. Kita akan nyanyikan. Inar al-wasana. Tak terbatas. Haleluya. Kuasamu Tuhan. Amin. Kinatakan ayat al-wasana. Terima kasih. Glory. Amen. Haleluya. Amin. Atas kuasamu Tuhan. Amin. Semua dapat kau lakukan. Kelihatan mustahil
bagimu. Haleluya. Sambut Tuhan. Amin. Semua dapat kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Haleluya. Aku tak berdaya, tak melakukan kehendakku, mujizat itu nyata karena kekuatan, namun rohku ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Berdaya kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini adalah wasana, ini adalah malam-malam. Ini adalah malam-malam yang daya. Itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya, haleluya. Nanti Allah pimpin di dalam doa. Amin. Amin. Segala puji syukur kami berikan kepada-Mu ya Allah Bapa kami, Bapa kami yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang memberkati kami dan Allah yang mengasihi kami, Amin. membimbing kami dan melindungi kami, menaungi kami dengan belas kasih sayang. Bapa, mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Sudah pimpin ibadah kami ya Tuhan pada hari ini, dari awal Tuhan sampai pada akhirnya Tuhan. Kau berkenan hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Amin. Sudah menjamah setiap hati kami. Kau yang mengetahui setiap kedatangan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau yang mendidik setiap hati kami ya Bapa. Apa yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan kepadamu, apa yang menjadi isi hati kami ya Tuhan, apa yang menjadi doa-doa kami ya Tuhan kepadamu. Kami percaya Engkau ya Tuhan sudah mengetahui semuanya ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan hanya Engkau yang menjadi jawaban setiap doa-doa kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, hati kami hanya tertuju kepada-Mu ya Allah. Dan Engkaulah satu-satunya dalam kehidupan kami, menjadi pengharapan kami, menjadi tujuan doa-doa kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat berkat firman-Mu yang sudah Kau sampaikan kepada kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, ajarkan kami ya Tuhan untuk senantiasa menjadi dewasa dalam kerohanian kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami tidak jadi anak-anak terus ya Tuhan. Haleluya. Tapi kami bertumbuh ya Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus, kami selalu mudah memaafkan ya Tuhan. Amin. Kami tidak menyimpan kesalahan hati. Haleluya, dalam nama Yesus. Kesalahan lain ya Bapa di hati kami, tetapi kami senantiasa mengampuni ya Tuhan mereka ya Tuhan. Kami mudah ya Tuhan Yesus. Kami tetap ya Tuhan memberikan senyum ya Tuhan kepada mereka ya Tuhan. Amin. Itulah ya Tuhan Yesus, tandanya kami sudah dewasa di dalam Kau ya Bapa. Kami tetap mengiring Kau dengan keseluruhan hati kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman kepada pagi hari ini Tuhan. Kau urapi hamba-Mu lebih lagi dengan urapan Nyatakan aja. penuhi hamba-Mu lebih lagi dengan hikmat akal budi yang daripada-Mu ya Bapa. Ajarnya Tuhan melalui kehidupan hamba-Mu dan menjadi saksi-Mu dan dapat ya Tuhan membuahkan kebenaran-kebenaran firman-Mu lebih banyak lagi ya Tuhan untuk disampaikan kepada kami sidang jemaat-Mu di tempat ini. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih. Sudah memberkati setiap kami ya Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Melihat kesembuhan hati kami ya Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap hanya berharap dan bersandar kepada-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, benar kami mau memberikan persembahan. Amin. Siapa pun besar yang diberikan, Tuhan yang membalas berlipat-lipat
dalam nama Berkati Yesus. kesehatan kami. Dalam nama Yesus. Rumah tangga kami. Amin. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Binasakan ayat Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Kami yang sakit penyakit apapun yang kami bawa dari rumah, pagi hari ini Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Engkau terima kesembuhan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Melalui jamaah-Mu Tuhan, Engkau pulihkan setiap rumah tangga dan jemaat Tuhan. Kinatakan ya lalawasa, sehingga setiap rumah tangga jemaat Tuhan diwarnai dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi di dalam nama Yesus. Kinatakan ya lalawasana ina dalam malam melalui jamaah-Mu pula Tuhan, keberhasilan demi keberhasilan menjadi bagian dari seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan orang yang berharap bersandar kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami mau pulang sebentar, Tuhan pulang bersama-sama dengan kami. Jauh maupun dekat, Tuhan kawali kami semua dengan malaikat daripada-Mu, sehingga kami boleh tiba dengan tiada satu kurang apapun juga di rumah kami masing-masing. Sepanjang hari ini dimanapun kami berada, Tuhan sadarkan kami agar supaya yang keluar dari hidup kami, dari pikiran kami, perasaan hati kami, sikap tingkah laku kami, bahkan perkataan kami, semuanya adalah firman. Haleluya. Sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Melalui kehidupan kami jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah membalikan segala keluh hasil, perpuluhan yang Tuhan tuntut kepada tiap-tiap kami, karena memang itu menjadi milik Tuhan sesuai dengan janji-Mu Bapa. Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Tuhan curahkan berkat-berkat Tuhan melalui usaha pekerjaan dari setiap jemaat Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa semua niat jahat dan kuasa apapun juga yang berusaha melemahkan jemaat Tuhan, Tuhan pagari dengan api daripada-Mu setiap rumah dari jemaat Tuhan. Setiap usaha-usaha dari jemaat Tuhan, Tuhan pagari dengan api daripada-Mu, sehingga seluruh jemaat Tuhan dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Dan sekarang saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Semua kita sudah dijamah Tuhan, diberkati, bahkan disembuhkan oleh Tuhan. Kita katakan